Namun beberapa bulan kemudian, tepatnya pada awal Januari tahun 1941, pemerintah Jepang mengirimkan lagi delegasinya untuk melakukan perundingan lebih lanjut. Naas, dengan perundingan yang beda dan permintaan yang masih sama dan kesimpulan yang sama, membuat hubungan antara Jepang dan Belanda semakin berjarak dan tidak terjembatani. Karena dua perundingan yang gagal dan tidak bisa memenuhi permintaan Jepang, akhirnya pemerintah Jepang melakukan cara yang kedua dan melancarkan serangan militernya. Sebelum Jepang benar-benar melancarkan serangan militernya, Jepang terlebih dahulu mengadakan propaganda dan kampanye-kampanye militernya. Dalam propagandanya, Jepang menjanjikan bahwa kedatangannya kelak ke Indonesia adalah untuk membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman bangsa Barat. Propaganda ini disiarkan melalui radio Tokyo yang tersiar juga di kalangan para nasionalis Indonesia. Lancarnya propaganda Jepang di Indonesia terjadi lantaran setiap propaganda itu disiarkan selalu diakhiri dengan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hal ini tentu memunculkan simpati yang mendalam dari rakyat Indonesia kepada bangsa Jepang. Namun dalam hal ini, tentu saja tidak semua orang Indonesia percaya akan propaganda Jepang. Mereka yang tidak percaya adalah para kaum intelektual yang memang sudah muak dengan segala bentuk penjajahan dan pendudukan. Para intelektual ini sudah matang dalam membenci imperialisme maupun kolonialisme, dan para intelektual ini juga dapat menganalisis keadaan sesungguhnya dalam Perang Dunia Kedua melalui berita-berita internasional. Maka kebenciannya pada imperialisme dan kolonialisme juga dialamatkan kepada fasisme. Namun Jepang dalam pendudukannya ke Indonesia hanya menargetkan tempat-tempat yang mempunyai bahan bakar seperti sumber minyak dan batu bara yang tentu menjadi hal vital bagi kebutuhan perang Jepang. Maka setelah Jepang menjatuhkan Singapura pada tanggal 10 Januari tahun 1942, daerah Tarakan, daerah tambang minyak besar yang ada di Kalimantan Timur yang menjadi target utama Jepang berhasil diduduki oleh Jepang. 10 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Januari, sumber minyak lainnya seperti di Balikpapan berhasil juga diduduki oleh Jepang. Pontianak yang juga menjadi penghasil minyak berhasil direbut dan pada tanggal 2 Februari resmi menjadi wilayah pendudukan Jepang. Setelah semua wilayah Pontianak termasuk lapangan terbangnya ada dalam genggaman Jepang, pada malam harinya kota Banjarmasin ikut direbut dan dikuasai oleh Jepang. 12 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 14 Februari, giliran Palembang yang direbut dan menjadi pendudukan Jepang, dan setelah Palembang dikuasai Jepang, terbukalah lebar jalan Jepang untuk masuk dan merebut Pulau Jawa yang menjadi jantung pemerintahan Hindia Belanda. Tentu, dalam penyerangan yang dilakukan oleh militer Jepang